Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Kita masih lanjutkan ke tentang Madarijus Shalihin ini ya. Masuk ke bab memohon pertolongan Allah untuk beribadah kepadanya. Ya, kemarin sudah disinggung. Ya. Jadi kalau kita mau ibadah tanpa minta pertolongan Allah kan nggak bisa. Kita kan nggak punya kekuatan apa-apa ya. Ini judulnya bagus, memohon pertolongan Allah untuk beribadah kepadanya. Apabila Anda telah mengetahui hal ini, maka manusia dilihat dari dua prinsip ini. Ya, ibadah dan isti'anah terbagi juga menjadi 4 golongan. Nah, yang pertama itu golongan pertama ini yang paling tinggi dan paling utama, yaitu ahli ibadah dan isti'anah kepada Allah. Ya, ahli ibadah dan ahli minta kepada Allah juga ya. Ibadah kepada Allah merupakan tujuan yang mereka maksudkan. Mereka meminta pertolongan kepadanya untuk dapat beribadah. Kemudian dia memberi taufik atau memperkenankan kepada mereka untuk menunaikannya. Karena itu sesuatu yang paling utama dimintakan kepada Rabb Tabaraka wa Ta'ala ialah pertolongan untuk mendapatkan keridhoannya. Inilah yang diajarkan Nabi SAW kepada kekasihnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, sabda beliau SAW kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka fala tansa antakul dubura kulli shalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya, ini sering kita baca di zikir ya, zikir salat fardu juga ada kayak Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, hai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu, karena itu janganlah lupa pada tiap usai sholat untuk mengucapkan ya Allah. Artinya nih ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, mensyukurimu dan beribadah kepadamu dengan baik. Ya, hadis riwayat Ahmad bab 5 halaman 245 dan Abu Daud nomornya 1522, Nasai bab 3 halaman 53 dengan sanad yang sahih. Jadi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya ya Allah, tolonglah aku untuk dalam mengingatmu ya, mensyukurimu dan beribadah kepadamu. Kemudian doa yang paling bermanfaat ialah mohon pertolongan untuk mendapatkan keridhoannya. Dan sebaik-baik pertolongan Allah ialah dikabulkannya permohonan ini. Semua doa yang masyhur bertumpu pada masalah ini dalam rangka menolak kebalikannya atau untuk menyempurnakan dan memudahkan sebab-sebabnya. Ini menurut penulis ini ya, renungkanlah hal ini. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, ini merupakan gurunya Ibnu Qayyim ya. Semoga Allah menyucikan ruhnya. Berkata, aku pernah memikirkan doa yang paling bermanfaat. Ternyata doa itu adalah permohonan pertolongan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kemudian saya lihat doa itu ada dalam surat Al-Fatihah yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu doa, minta doa ya, menurut dia, menurut menulis buku ini. Ya, artinya hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan.
Itu golongan yang pertama ya. Golongan yang kedua, nah itu ini pemberian kepada orang-orang kafir sebagai hujah. Ya. Golongan kedua itu yang merupakan kebalikan dari golongan pertama, yaitu orang yang tidak mau beribadah dan beristianah kepada Allah. Kalau yang tadi ibadah kepada Allah, minta kepada Allah. Ini golongan kedua enggak mau beribadah kepada Allah, enggak minta juga kepada Allah. Ini dinisbatkan kepada orang-orang kafir. Mereka tidak beribadah dan beristianah, bahkan jika salah seorang dari mereka meminta pertolongan dan meminta kepadanya, maka permintaan itu untuk keberuntungannya dan kesenangannya sendiri, bukan mencari keridhaan Tuhannya atau untuk memenuhi hak-haknya. Karena semua makhluk yang ada di langit dan di bumi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para walinya dan musuh-musuhnya semua meminta kepadanya. Makhluk yang paling dibenci oleh Allah ialah musuhnya, yaitu iblis. Namun demikian, iblis juga meminta kepadanya ketika memerlukannya. Iblis saja minta sama Allah dikasih. Padahal makhluk yang paling dibenci gitu kan. Apa yang diminta iblis? Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Ya kan? Dikabulkan. Iya, aku kabulkan kamu. Karena dia rencananya mau menggoda manusia kan. Gitu. Kata Allah, kalau yang beriman enggak akan bisa tergoda. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Kalau setan aja iblis aja yang dimurkain Allah doanya dikabulin, masa kita enggak kan? Logika kita kan gitu berpikir seperti itu. Karena Allah sendiri, mintalah kepadaku maka akan kukabulkan, ud'uni astajib lakum. Gitu. Namun demikian iblis juga meminta kepadanya ketika ia memerlukan. Lalu Allah pun memberinya. Tetapi ketika pemberian Allah itu tidak menolongnya untuk mencari keridhaan Allah. Ya kan? Ada orang yang minta tapi Allah nggak ridho gitu, atau dia tidak mencari keridhaan Allah, gitu kan? Karena dia minta kepada Allah dan tidak beribadah kepada Allah. Gitu. Hah? Bisa jadi ya. Maka hal ini menjadikannya semakin celaka dan semakin jauh dari Allah serta terusir dari rahmat-Nya. Demikian pula setiap orang yang meminta tolong kepadanya untuk suatu urusan tetapi bukan pertolongan untuk menaatinya, maka hal itu akan semakin jauh dari keridhoannya yang notabene menjadikan hubungannya dengan Allah terputus. Karena itu hendaklah orang yang berakal sehat merenungkan dirinya sendiri dan orang lain, dan hendaklah mengetahui bahwa pengabulan Allah terhadap permintaan orang-orang yang meminta kepadanya bukan karena kemuliaan orang itu. Bahkan kadang-kadang seorang hamba seorang hamba memohon sesuatu dan Allah pun mengabulkannya, padahal dengan terpenuhinya hajatnya tersebut ia menjadi rusak dan celaka dan menjadikan hina dan jatuh martabatnya. Sebaliknya kalau tidak dikabulkan justru karena Allah ingin memuliakan dan mencintainya. Ya kan? Jadi kita minta kepada Allah, ya kan? Allah tahu apa kebutuhan kita kan. Kalau nggak dikabulkan, bisa aja Allah dengan cara yang lain. Karena dia tahu, nih orang kalau saya kabulin semuanya nanti dia jadi hina. Ya kan? Kita contoh aja Korun kan, dikabulin jadi hina dia di dunia maupun di akhirat. Gitu. Begitu juga sebaliknya ya. Allah tidak mengabulkan permohonan justru untuk melindunginya, menjaga dan memeliharanya, bukan karena bakhil. Hal ini hanya dilakukan terhadap hambanya yang hendak ia muliakan dan ia cintai.
Ia juga memperlakukannya dengan halus dan lembut. Tetapi sang hamba karena ketidaktahuannya mengira bahwa Allah tidak mencintai dan memuliakannya, sementara dia melihat orang lain dipenuhi permohonannya oleh Allah, lalu dia berprasangka buruk kepada Tuhannya. Inilah yang mengisi hatinya tanpa ia sadari. Padahal orang-orang yang maksum ialah orang-orang yang dilindungi oleh Allah, sementara manusia sangat mengetahui dirinya, tetapi ia lebih suka mencela dirinya, sebagai dijelaskan dalam syair ya. Orang yang dangkal pikirannya suka menyia-nyiakan kesempatan, hingga jika suatu urusan terpenuhi darinya, ia mencelakakan takdir ya, atau ia mencela takdir ya gitu. Minta sesuatu nggak dikasih, padahal itu takdir Allah, nah dia malah mengumpat ya kan. Ini syair ya, bukan hadis ya. Demi Allah, seandainya diungkap hasil dari rahasianya, niscaya ia akan melihat betapa ia mencela takdir dan menuduhnya yang bukan-bukan. Semestinya dia begini dan begini, tetapi apa dayaku, urusan ini bukan wewenangku. Orang yang berakal sehat akan mencela dirinya, tetapi orang yang bodoh akan mencela dan memusuhi takdir dan Tuhannya. Kalau orang yang tahu diri, ini memang saya yang ini begini gitu kan, bukan mencela takdir, ini Allah nggak sayang. Kalau dikasih rezeki dia sayang, katanya Allah. Dia padahal pemberian rezeki itu bukan orang mulia, karena orang kafir Allah beli, Allah kasih kan gitu semuanya. Karena itu berhati-hatilah Anda jika meminta sesuatu kepada Allah yang Anda anggap baik, tetapi Anda tidak tahu akibatnya. Apabila Anda harus memintanya, maka gantungkanlah kepada syarat di mana hanya Allah yang mengetahui kebaikannya. Dahulilah permintaanmu itu dengan sholat istikharah, dan jangan hanya istikharah ya, atau meminta pilihan dengan lisan tanpa mengetahui, bahkan jangan meminta pilihan kepada orang-orang yang tidak mengetahui masalahnya atau kemaslahatannya, tidak mempunyai kekuasaan atasnya, tidak bisa menunjukkan detail-detailnya, dan tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan mudarat dan manfaat kepada dirinya sendiri. Bahkan jika diserahkan kepada dirinya, niscaya akan rusak serusak-rusaknya dan akan tersia-siakan urusannya. Ya, sekali lagi, apa yang kita minta itu menurut kita baik belum tentu menurut Allah itu baik gitu loh. Apa yang dikasih Allah buruk buat kita belum tentu buruk menurut Allah, karena Allah lebih tahu kebutuhan kita. Setelah terjadi baru kita, iya ya, untung gue, katakan gitu, ya kan? Apabila Allah memberi Anda sesuatu tanpa Anda minta, maka mintalah kepadanya untuk menjadikan pemberian itu dapat menolongmu untuk menaatinya. Nah, bisa aja kita nggak minta tapi Allah kasih. Buru-burulah kita minta kepada Allah supaya yang dikasih ini bermanfaat gitu loh, tidak mencelakakan dia, kan gitu. Ya, dapat menolongmu ya pemberian itu untuk menaatinya sebagai pertanda bahwa yang hamba dimuliakannya, dan kalau dia mencegah atau tidak memberi sebagai pertanda bahwa ia menghinakan sang hamba. Tetapi pemberian dan pencegahan Allah adalah cobaan dan ujian kepada hambanya. Jadi kesenangan itu juga ujian kalau manusia mau tadabbur ya, belajar. Kenikmatan, kesusahan juga itu ujian. Kebanyakan orang berhasil pada saat susah ya diuji. Belum tentu juga, ada yang malah tambah kufur kan gitu. Dalilnya surat Al-Fajr ya, ayat ke 15 sampai 17 ya.
Ayat ke-15, Fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Terus Allah jawab, kalla balla tukrimu nal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Lanjutannya, sini dibatasin sekali-kali tidak demikian. Ya, Al-Fajr ayat 15-7. Artinya tidak berarti setiap orang yang aku beri nikmat, kesenangan dan karunia pertanda aku memuliakannya atau pertanda kedudukannya sangat mulia dalam pandanganku, tetapi hal itu adalah cobaan dan ujian dariku kepadanya. Apakah dia mau bersyukur kepadaku sehingga aku akan menambahnya? Dikasih kesenangan, apakah dia mau bersyukur atau enggak, ya kan? Kalau dia bersyukur, maka Allah tambah. Tapi kalau enggak, maka Allah akan azab, ya. Seperti dalam surat Ibrahim, ya, ayat 3 itu kalau salahnya. La in syakartum la azizannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apakah dia mau bersyukur kepadaku sehingga aku akan menambahkannya, ataukah ia kufur kepadaku sehingga aku cabut nikmatku? Berarti Allah azab kan kalau dia enggak bersyukur, dan aku pindahkan kepada orang lain. Juga bukan berarti orang yang aku uji dengan kubatasi rezekinya pertanda kedudukannya sangat hina dalam pandanganku, tetapi itu hanya ujian dan cobaan dariku kepadanya. Maukah ia bersabar sehingga aku berikan kepadanya beberapa kali lipat dari apa yang luput darinya berupa kelapangan rezeki? Ataukah ia menggerutu sehingga ia hanya mendapatkan keluh kesah? Ya kan? Kalau gerutu nggak dapat apa-apa dia, ya kan? Malah cuman berkeluh kesah aja. Tapi kalau dia bersyukur, bersabar, Allah kasih lipat-lipat. Allah menyanggah anggapan orang bahwa kelapangan rezeki sebagai pertanda bahwa dia memuliakannya, dan menyempitkan rezeki itu sebagai pertanda dia menghinakannya. Dia berfirman yang maknanya, aku tidak menguji hamba-hambaku dengan kekayaan dan karena kemuliaan kedudukannya dalam pandanganku. Aku tidak mengujinya dengan kekafiran karena kedudukannya yang hina dalam pandanganku. Dan aku tidak mengujinya dengan kefakiran karena kedudukannya yang hina dalam pandanganku. Jadi bukan patokan, ya, kekayaan yang Allah beri dan kesempitan yang Allah beri juga, itu bukan suatu kemuliaan ataupun kehinaan. Karena Allah lebih tahu, ya. Aku beritahukan bahwa pemberian kemuliaan dan kehinaan itu tidak bertumpu pada harta, keluasan dan pembatasan rezeki, karena Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki orang kafir bukan karena hendak memuliakan orang kafir, dan membatasi rezeki orang mukmin bukan karena hendak menghinakan orang mukmin. Sesungguhnya Allah hanya memuliakan orang-orang yang dimuliakannya karena makrifah kepadanya, cinta kepadanya, dan taat kepadanya, dan menghinakan orang-orang yang dihinakannya karena berpaling darinya dan bermaksiat kepadanya. Segala puji untuknya, dan dia maha kaya lagi maha terpuji. Jadi kebahagiaan dunia dan akhirat itu kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masyaallah, ya. Luas banget, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Gitu. Kemudian itu yang golongan yang kedua tadi ya. Kalau golongan yang orang kafir kan itu kan tidak meminta dan tidak kalau diberi nggak ridho atau hal itu namanya apa ini? ini golongan kedua ya. Ya dia tidak mau golongan ini yang pertama, yaitu golongan pertama itu tidak mau beribadah dan beristi'anah kepada Allah. Mereka tidak beribadah dan tidak meminta kepada Allah, itu golongan yang kedua. Kalau yang pertama ibadah kepada Allah dan minta juga kepada Allah, nah, kan gitu. Ada golongan orang yang munafik, ya kan, mintanya kepada Allah, ya ibadahnya kepada Allah, mintanya kepada selain Allah, kan gitu. Ada kan? Gitu. Orang kafir ini kan dia mintanya bukan kepada Allah, dia minta enggak ibadah kepada Allah juga, ya kan? Karena dia kan datang sendiri rezeki itu. Kalau kan dari itu kan berarti istilah gimana ya, kalau dari itu berarti nggak berkah berarti ya namanya. Iya. Bukan nggak ada manfaatnya rezeki dia itu gitu loh, bukan nggak berkah. Ya bisa jadi dia itu berkah tapi nggak ada manfaatnya buat diri dia, buat akhirat dia nggak ada manfaatnya. Kan tujuan kita kan akhirat kan, tujuan orang mukmin ya. Orang kafir nggak tahu tujuannya, dia nggak ada kan itu akhirat itu gitu kan. Tujuan kafir itu ada Tuhan Bapa. Nah, itu ya. Sekarang golongan yang ketiga ya. Nah, golongan ketiga ini ibadah tanpa isti'anah. Jadi dia ibadah tapi nggak minta gitu loh ya. Nah, ini khusus orang-orang golongan Qadariyah nih, yang tasawuf ekstrim yang dikenal seperti itu ya. Coba kita lihat ya. Golongan yang ketiga ibadah tanpa isti'anah. Ini masih kurang, tapi dia ibadah tapi nggak minta kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang melakukan sesuatu jenis ibadah tanpa isti'anah. Mereka ini juga dibagi jadi dua macam. Ya, yang pertama itu golongan Qadariyah yang mengatakan bahwa Allah telah memberikan semua kebajikan yang ditakdirkan kepada hambanya, dan di dalam apa yang ditakdirkannya itu sudah tidak ada lagi pertolongan bagi hamba untuk melakukannya. Ya, saking percayanya dia dengan takdir, ya, jadi nggak perlu minta. Ini udah ditentuin sama Allah ini rezekinya gini, jadi nggak perlu minta. Jadi ibadah juga udah tentuin, kalau mau jadi mau nggak ibadah ya udah takdir Allah. Itu golongan Qadariyah yang sesat. Gitu. Sama juga orang-orang tasawuf, gitu, yang ekstrim ya. Jadi minta mau nggak minta pun udah dapetnya Udah dapat segitu gitu. Kan keliru, padahal Allah ngajarin ibadah kepada Allah, minta kepada Allah berdasarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan gitu. Ya, golongan Qadariyah yang mengatakan bahwa Allah telah memberikan semua kebajikan yang ditakdirkan kepada hambanya, dan di dalam apa yang ditakdirkannya itu sudah tidak ada lagi pertolongan bagi hamba untuk melakukannya, karena dia telah menolong dengan menciptakan alat-alat atau perangkat dan sarana dan menyelamatkannya, ya, sudah memperkenalkan jalan, mengutus para rasul dan memberinya kemampuan untuk berbuat. Untuk selanjutnya sudah tidak ada lagi pertolongan yang ditakdirkan yang perlu diminta oleh hamba kepadanya. Bahkan Allah telah menyamakan antara para kekasihnya dan musuh-musuhnya dalam memberi pertolongan. Dia memberikan pertolongan kepada para musuhnya, hanya saja para kekasihnya memilih keimanan untuk diri mereka. Allah tidak memberi taufik kepada mereka yang beriman sehingga membuat mereka beriman, dan tidak menghina musuh-musuhnya dengan sesuatu yang lain yang menyebabkan mereka menjadi kafir. Mereka ini memiliki bagian ibadah yang kurang tanpa disertai isti'anah. Mereka diserahkan kepada diri mereka sendiri sehingga
jalan isti'anah dan tauhid tertutup bagi mereka. Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, iman kepada qadar merupakan mata rantai tauhid. Barang siapa yang beriman kepada Allah tapi mendustakan qadar, maka kedustaannya itu telah rusak. Jadi kalau nggak percaya takdir ya rusak berarti ke tauhidnya. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan bermacam-macam ibadah dari wirid-wirid tetapi minus tawakal dan isti'anah. Hati mereka tidak mampu menghubungkan sebab dengan takdir. Mereka tidak memahami bahwa sebab tanpa takdir bagaikan benda mati yang tidak berpengaruh, bahkan bagaikan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Takdir bagaikan ruh yang menggerakkannya dan meletakkannya kepercayaan kepada penggerak pertama. Pandangan mereka tidak mampu menembus dari yang bergerak kepada penggerak, dari sebab kepada yang menyebabkan, dari alat kepada pelaku. Tekad mereka lemah dan cita-cita mereka rendah. Sedikit sekali penghayatannya mereka terhadap iyyaka nasta'in. Maka mereka tidak merasakan ibadah dengan tawakal dan isti'anah, meskipun mereka merasakan ibadah dengan wirid dan berbagai tugas. Golongan yang kedua ya, golongan yang tasawuf ekstrim itu tadi. Sedangkan tadi golongan qadariyah ya, dia nggak perlu minta sama Allah gitu loh. Padahal sunnahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ibadah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Saya yakin dengan ya. Nah, ya dia nggak tawakal juga ini namanya kan, gitu. Dia cuman kerjanya ibadah aja gitu kan. Wirid aja dia kan. Tadi alat yang sudah diciptakan, pacu itu udah yakin ya. Iya, yakin dengan alat yang diciptakan ya. Padahal mereka akan mendapatkan taufik, ketajaman mata, hati dan hasil nyata sesuai dengan kadar isti'anah dan tawakal mereka. Sebaliknya mereka akan mendapatkan kehinaan, kelemahan dan kerendahan sesuai dengan sedikitnya isti'anah dan tawakal mereka. Sekiranya seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya untuk melenyapkan satu gunung dari tempatnya setelah dia diperintahkan untuk melenyapkannya, niscaya Allah akan melenyapkannya. Ya. Kalau kita minta kepada Allah nggak yakin kan susah. Ya kan, kita minta kepada Allah penuh dengan keyakinan. Setelah minta tawakal kita apapun yang diberi, karena itu semua takdir Allah. Allah lebih tahu gitu ya. Jika Anda bertanya, apakah makna tawakal dan isti'anah? Beliau menjawab, rahimahullah, ia adalah keadaan hati yang terjadi karena makrifat kepada Allah dan beriman kepada kemahaesaannya dalam mencipta, mengatur, memberi manfaat dan mudarat, memberi dan menghalangi. Beriman bahwa apa yang dikehendakinya pasti terjadi meskipun tidak dikehendaki oleh manusia. Keimanan ini membuat yang bersangkutan bersandar kepada Allah dan menyerahkan urusannya kepadanya, merasa tenang dan mantap kepadanya, percaya terhadapnya dan yakin terhadap kemampuan Allah menguasai apa yang ia serahkan kepadanya dan tidaklah terjadi sesuatu melainkan atas kehendaknya, baik dikehendaki oleh manusia ataupun tidak. Keadaannya seperti anak kecil yang bersama dengan kedua orang tuanya. Dia berharap dan takut kepada kedua orang tuanya yang merawat dan memeliharanya. Perhatikanlah hati anak yang tidak hendak berpaling sama sekali dari ayah bundanya. Ia memusatkan perhatiannya kepada ayah bundanya untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya
begitulah keadaan hati orang yang bertawakal. Barang siapa keadaan hatinya terhadap Allah seperti ini, maka Allah akan mencukupinya. Dalilnya firman Allah surah At-Talaq ayat 3. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Jadi tawakal itu penting. Ya, tentunya dengan berdoa. Isti'anah itu kan termasuk ikhtiar kan, minta gitu loh. Itu golongan yang ketiga, masya Allah ya. Nah sekarang golongan yang keempat, orang yang menyaksikan kemahaesaan Allah dalam memberi manfaat dan mudarat. Apa yang dikehendakinya pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Nah ini tauhid apa nih kalau ini? Ya. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya pasti terjadi juga. Tetapi ia tidak menghiraukan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Lalu ia bertawakal dan beristi'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Jadi kalau kita meyakini bahwa Allah yang menentukan kejelekan dan keburukan itu, berarti itu tauhid rububiyah kan? Kekuasaan Allah kan? Gitu. Minta pertolongan Allah juga kan, kalau Allah beri berarti kan, dan tidak, itu juga termasuk tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Iya, rububiyah. Tauhid rububiyah, ya kan? Karena Allah yang memberi dan Allah juga yang mencegahnya kan gitu. Karena hanya Allah yang mampu begitu. Untuk mendapatkan keberuntungan, syahwat dan tujuannya, ia meminta semuanya kepada Allah. Nah ini tauhid uluhiyah nih, ya kan? Ia meminta kepada Allah. Permintaan tersebut kemudian dipenuhi dan diberikannya kepadanya. Nah ini tauhid rububiyah nih kan gitu. Banyak berupa harta, kekuasaan, kedudukan dan sisi makhluk maupun berbagai keadaan lainnya, seperti penyingkapan sesuatu, pengaruh, kekuatan dan kemantapan kedudukan, namun tidak ada akibat baik baginya di akhirat nanti. Semua itu kekuasaan lahiriah dan harta benda tidak menjadikan komitmen pada Islam, apalagi menjadikannya setia dan dekat kepada Allah. Karena kekuasaan, pangkat, harta dan keadaan itu diberikan kepada orang-orang yang baik dan yang durhaka. Yang baik kasih, yang durhaka kepada Allah dikasih. Ya, yang mukmin dikasih, yang kafir juga dikasih. Jadi harta dunia itu enggak ada, bukan berarti tanda kemuliaan dan kebencian Allah, bukan ya. Oleh karena itu, barang siapa yang menjadikan hal itu sebagai bukti kecintaan Allah dan keridhaannya kepada orang yang diberinya, dan bahwa ia termasuk kekasih Allah yang dekat kepadanya, maka orang yang berpandangan demikian adalah orang-orang yang sangat bodoh dan sangat jauh dari mengenal Allah dan agamanya. Tidak bisa membedakan mana yang dicintai dan diridhoinya dan mana yang dibenci dan disukainya. Kedudukan dunia tidak ada bedanya dengan kedudukan kekuasaan dan kekayaan jika dapat membantu pemiliknya untuk menaati Allah dan mencari keridhaan Allah, ya, serta menunaikan perintah-perintahnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam jajaran para penguasa yang adil dan baik. Tetapi jika tidak demikian, maka hal itu menjadi bencana bagi pemiliknya, menjauhkannya dari Allah dan akan memasukkannya ke dalam jajaran para penguasa yang zalim dan orang-orang kaya yang durhaka. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi, semua yang ada di dunia ini itu bukan merupakan karunia Allah atau kasih sayang Allah atau kebencian Allah, tidak. Kasih sayang Allah itu kalau kita dikasih dunia, kita beriman kepada Allah. Gitu. Ada orang kan kasih dunia nggak beriman banyak kan, gitu. Insya Allah pas habis ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya, diri kita semua.
Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya, karena ini ilmu saya mohon ampun pada Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.